Shalom sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hamba-Mu ini, anak-Mu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hati-Mu dengan baik dan berkati pendengar setia John Pregado. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Ini kalau tahun politik, tahun pilpres, nah ini tahun banyak santet juga berkeliaran, Thomas. Pak Daud, kenapa Pak Daud? Apa hubungannya pilpres dengan santet, Pak Daud? Kan kadang banyak yang menghalalkan semua cara, Thomas. Waduh, padahal udah calon pemimpin tapi masih pakai santet-santet ya Pak Daud ya? Ada, misalnya ada yang calon gubernur, calon DPR RI. Saya pernah, Thomas, nanganin santet itu, Thomas. Itu dia kena santet itu di wilayah Jawa Tengah, Thomas. Iya. Itu dari partai besar, dia calon anggota DPR RI itu, Thomas. Itu kena santet sampai mulutnya keluar rambut-rambut, Thomas. Itu apa Pak? Itu jenis apa Pak? Kok bisa mulut orang berebut Pak Daud? Itu jenis santet untuk membuat dia sakit atau sial, Thomas. Oh, supaya menggagalkan dia dalam ikut pemilihan caleg ya Pak Daud? Anggota DPR RI waktu itu rencananya dia. Iya. Dari Jawa Tengah Pak Daud ya? Dari daerah Banyumas. Oh, Banyumas Purwokerto Pak Daud ya? Nah, minta tolong saya nanganin kasus santet. Nah, waktu saya dimintai tolong, karena sudah banyak orang nangani gagal semua, Thomas. Waduh, pakar ya, belum pakar ya Pak Daud ya. Nah, setelah itu saya dipanggil, saya tanganin. Jadi orangnya kepalanya botak, Thomas. Nah, repotnya rambutnya bukan tumbuh di kepala, tetapi ada di mulut, Thomas. Waduh, itu keluar apa tumbuh Pak? Kayak kubis itu, Pak Daud? Ya, keluar terus di mulutnya, sama di kulit-kulitnya tangan gitu, Thomas. Sama keluar batu kerikil gitu, Thomas. Itu gimana Pak Daud ya bisa secara alam pikiran manusia, logika manusia bisa keluar mulut, keluar batu sama rambut, itu gimana Pak? Cara alam supernaturalnya Pak Daud? Kan dikirim melalui alam gaib, masuk alam gaib dulu, Thomas. Oh, gitu ya. Saya juga pernah menangani salah satu anggota pendiri partai, itu keluar kawat-kawat dalam badannya, Thomas. Aduh, keluar kawat Pak Daud ya? Di badannya Iya, Pak Daud. di rongsen ada kawat-kawatnya itu, Thomas. Jadi dari alam gaib masuk ke alam nyata ya Pak Daud? Iya. Nah, itu saya tangani ya beres semua juga, Thomas. Puji Tuhan ya, Pak Daud. Nah, cara mendoakannya yaitu darah Yesus hancurkan segala kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Saya aja doa itu aja, doa darah Yesus, Thomas. Langsung keluar Pak Daud ya? Terima kasih sahabat sudah mendengarkan penjelasan dari hambanya Evangelis Daud Tony. Beliau bercerita bahwasanya di pemilu sering sekali terjadi perang santet, di mana si A menggunakan mistik untuk menjatuhkan lawan politiknya, atau si A menggunakan mistik untuk melabuhi atau menarik daya atau menarik
peminat pemilih ini untuk memilih dirinya. Sering sekali digunakan mistik seperti itu. Padahal dia tidak pernah kampanye, tidak pernah bersosialisasi ke masyarakat, tiba-tiba dia menang. Karena dia menggunakan mistik yang menguasai daerah itu, sehingga para pemilih memilih orang yang telah menggunakan ilmu iblis itu. Jadi, baik para kontestan pemilu, milikilah iman yang kuat dan kokoh. Demikian juga para pemilih, milikilah iman yang kokoh kepada Tuhan, sehingga tidak mudah ditarik oleh negatif ini atau alam mistik ini, sehingga kita memilih sesuai dengan hati nurani kita. Karena hal ini sangat penting, maka dari itu kita akan bahas perang santet di Pilpres 2024 ditinjau dari perspektif iman Kristen. Mari kita mulai. Selamat datang di presentasi ini yang akan membahas hal-hal yang harus diwaspadai terkait perang santet dalam konteks pemilihan presiden tahun 2024. Pengenalan tentang perang santet di Pilpres 2024. Perang santet adalah praktik spiritual yang sering dimanfaatkan dalam politik yang bertujuan untuk merugikan lawan politik melalui upaya mistik atau sihir. Kami akan menjelaskan lebih lanjut definisi santet dan popularitasnya. Santet adalah praktek mistik yang berakar dari tradisi mistik Indonesia. Meskipun kontroversial, santet mendapatkan popularitas di kalangan masyarakat. Tipuan santet politik dalam konteks Pilpres. Di Pilpres 2024, tipuan santet politik mungkin akan meningkat sebagai strategi untuk mencapai kemenangan secara tidak adil. Kita perlu waspada terhadap hal ini. Dampak negatif perang santet dalam demokrasi. Pertama, dampak negatif yang pertama adalah kepercayaan publik terkikis. Kenapa? Karena santet politik dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan integritas pemilih. Karena si pemilih bisa dikuasai, kemudian memilih tidak sesuai dengan hati mereka. 2. Polarisasi yang meningkat. Santet dapat memperdalam jurang antara kelompok politik dan meningkatkan polarisasi dalam masyarakat. Jadi ada polarisasi di masyarakat akan terjadi di sana oleh santet menguasai alam pikiran bawah sadar dan terjadi pemilihan yang tidak sesuai dengan hati nurani. Melanggengkan ketidakadilan. Santet politik dapat menghambat keadilan dan merugikan masyarakat yang seharusnya berhak memilih secara bebas. Jadi di sini sekali lagi saya ingatkan, bisa terjadi ketidakadilan. Misalkan tadi masyarakat si A ini ingin memilih nomor 1 misalkan, tetapi ketika ada perang santet dan sebagainya, akhirnya dia memilih nomor yang lain. Jadi itu bisa terjadi sehingga integritas pemilih ini makin terkikis. Pendekatan dan sikap pemilih Kristen terhadap perang santet. Doa dan penjarahan. Pemilih Kristen harus mengambil pendekatan spiritual dengan mendoakan kebijaksanaan dan perlindungan Tuhan terhadap situasi Pilpres. Tentunya kita anak-anak Tuhan harus berdoa kepada seluruh peserta kontestan pemilu ini sehingga mereka terluput dari serangan iblis dan tidak ada terjadi perang santet. Kedua, kerusakan moral. Pemilih Kristen harus menolak praktik santet dan mempromosikan pemilih berdasarkan platform kebijakan yang jujur dan moral. Jadi kita sebagai pemilih Kristen, marilah memilih dengan integritas sesuai dengan hati kita. Bukan karena ada suap, bukan karena ada black campaign dan sebagainya, tetapi kita mau memilih sesuai hati nurani kita. Pemilihan yang cerdas. Pemilih Kristen harus memeriksa fakta, mempelajari visi calon, dan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai iman dan prinsip. Jangan mudah tergoda dengan suap, dengan serangan fajar, dan lain sebagainya. Kita harus tahu bahwa kita anak Tuhan harus berdoa untuk pemimpin kita 5 tahun ke depan ini. Jangan sampai kita salah pilih. Kalau kita salah pilih, kita sendiri yang rugi. Langkah-langkah untuk menghindari jebakan perang santet. Pertama, pengetahuan dan pendidikan. Perlu mendapat pemahaman yang lebih baik tentang praktik santet dan cara mengenali manipulasi politik. 2. Berkolaborasi dan berbagi informasi.
Saluran informasi dan temuan terkait kampanye santet kepada institusi yang dapat mengkaji dan menanggapinya secara efektif. 3. Keberanian dan ketegasan. Tegas mengutuk praktik santet politik dan mendesak pihak berwenang untuk mengambil tindakan hukum yang tegas jika ditemukan bukti. Jadi, inilah langkah-langkah untuk menghindari jebakan perang santet. Baik kita sebagai pemilih maupun KPU, semua yang terlibat di dalam pemilihan umum ini, dia harus membuat semuanya terang benderang, tidak ada namanya perang santet politik dan lain sebagainya. Kesimpulan dan pesan kesadaran akan perang santet politik. Saat Pilpres 2024 semakin dekat, mudah untuk terjebak dalam perang santet. Mari bersama-sama membangun kesadaran masyarakat untuk memelihara keberlangsungan demokrasi yang adil dan bersih. Sekali lagi, kita sebagai pemilih harus berdoa untuk dilindungi, dijaga Tuhan. Sahabat sebagai kontestan politik ini, calon presiden, calon DPR, calon DPRD, dan seterusnya, harus berdoa kepada Tuhan agar tidak ada serangan politik, serangan santet politik yang bisa menjatuhkan Anda dan sakit dan mati. Oleh karena itu, milikilah iman yang kokoh kepada Tuhan. Itulah pesan terakhir. Jadilah anak Tuhan yang membawa terang dan garam dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih
renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.